Salam Patunggilan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak-anak yang dikasihi sekaligus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga tetap senantiasa memelihara kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dengan menggunakan pola hidup sehat dan bersih. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Bu Pendeta Anggreni Mardini. Majelis Jemaat serta warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya nanti. Mari kita memulai ibadah Minggu hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di tengah ibadah ini. Mari kita memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat 322. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Terang Matahari. Jemaat milik Tuhan, mari saat ini kita menyediakan hidup kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dan mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah ini dikuduskan atas pertolongan Allah Sang Pencipta semesta, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, kiranya beserta umatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup ini seringkali kita mengedepankan keakuan kita di dalam menjalani hidup. Seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melekat kepada dunia, dan justru karena itulah kehidupan kita jauh dari kedamaian Kristus. Kita perlu menghayati bahwa di tengah hingar-bingar dunia ini, sumber damai kehidupan kita adalah ketika kita mengikuti salib Kristus, kita mengikuti Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saat ini, mari kita menghayati bahwa sungguh kita ingin ikut Tuhan. Kita memuji kidung jemaat 376, kita pujikan baitnya yang ketiga dan keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Aku buang yang benar.
Mari saat ini kita akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kita masuk di dalam doa, kita mohon tuntunan dan terang Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Engkau memampukan kami untuk melangkah menjalani kehidupan. Sekalipun seringkali justru kami jatuh. Seringkali kami melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali justru kegelapan menaungi hidup kami. Maka saat ini kami menengadah kepada Tuhan. Kami ingin melihat Engkau yang menyapa kami dan menyinari kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menghadirkan terang firman itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menolong kami untuk kuat, untuk teguh, untuk berpengharapan menjalani hari-hari depan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Yang demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang senantiasa rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan, demikian juga yang rindu untuk menghidupi firman itu di dalam hari-harinya. Amin. Damai sejahtera Kristus kiranya senantiasa menaungi kita semua.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama berdoa supaya kehidupan kita senantiasa merasakan damai Kristus, sekalipun kita berjumpa dengan berbagai macam kesulitan kehidupan. Kita percaya bahwa nahkoda kapal kita berada dalam kendali Tuhan, dan karena itu kita tidak kehilangan pengharapan ketika menjalani hari-hari kita. Karena apa? Karena kita sungguh percaya Kristus kita adalah Kristus yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu mengampuni. Karena yang diajarkan melalui renungan kita pada saat ini berbicara mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Nah, sebagai pembukanya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam tradisi masyarakat Yahudi saat itu ketika Tuhan Yesus hidup, mengampuni menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan, bahkan sudah masuk tradisi Yahudi saat itu. Tetapi dalam tradisi Yahudi saat itu ada batas kita mengampuni orang lain, dan batasannya itu adalah 3 kali, Bapak, Ibu. Jadi misalnya saya melakukan kesalahan kepada panjenengan 1 kali, maka hukumnya wajib untuk mengampuni saya. Melakukan kesalahan 2 kali, demikian juga tetap wajib. Nah, 3 kali pun seperti itu. Nah, berbeda ceritanya ketika saya misalnya melakukan kesalahan keempat kepada panjenengan. Dalam tradisi Yahudi saat itu diatur bahwa kita bisa bebas tidak mengampuni orang ketika orang itu sudah melakukan kesalahan kepada kita lebih dari 3 kali. Pilihannya bisa tidak mengampuni, atau bahkan yang biasanya ekstrim yang sebenarnya kita juga mungkin pernah mengalaminya, melakukannya, adalah melakukan pembalasan karena kesalahan orang tersebut. Sebenarnya kondisi mengenai kesalahan, pengampunan itu menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Zamannya Gusti Yesus terjadi, zamannya kita itu terjadi juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ajaran mengenai pengampunan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat sering kita dengar, bahkan setiap minggu kita hayati di dalam doa Bapa Kami. Tetapi dalam perjalanannya, dalam aksinya, dalam tindakannya, tentu itu bukan menjadi sesuatu hal yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan. Lah ya, bagaimana saya bisa mengampuni? Saya itu berkali-kali dilukai. Saya itu berkali-kali harus berkorban. Sehingga seringkali pilihan yang diambil orang bukan mengampuni, melainkan menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan, atau bahkan juga melakukan pembalasan terhadap kejahatan orang tersebut. Nah, di dalam cerita kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus tidak bertanya, Tuhan, apakah saya harus mengampuni? Bukan begitu formula pertanyaannya Petrus. Karena Petrus tahu betul bahwa kalau nderek Gusti Yesus menjadi murid Tuhan Yesus, maka konsep, nilai, ajaran, pengampunan itu melekat di dalam diri setiap murid. Pertanyaannya, batasannya kita mengampuni itu berapa kali sih? Kalau dalam tradisi Yahudi saya tadi bilang bahwa 3 kali. Kalau Petrus bilang 7 kali, bagaimana Tuhan? 7 kali itu 2 kali lipatnya 3 kali loh. Sudah bagus toh ya. Saya sudah bisa melakukan lebih dari standar masyarakat saat itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau standarnya 3 kali, kalau kamu Petrus minta supaya 7 kali itu sudah di luar standar, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan Yesus ngajaknya adalah 70 kali 7. Banyak kali kita harus mengampuni. Lalu diceritakan kenapa sih kita harus mengampuni. Ada perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi. Seorang hamba yang berhutangnya berapa? 10.000 talenta kepada seorang raja. Tetapi karena belas kasihan, maka sang raja itu membebaskan sang hamba tersebut dari hutangnya yang 10.000 talenta tadi. Namun hamba tadi yang sudah dihabiskan hutangnya, sudah diampuni, sudah dihilangkan hutangnya, ketika bertemu dengan hamba yang lain yang cuman punya hutang 100 dinar, itu jumlah yang kecil sekali, dia tidak mampu dan tidak mau membebaskan kawannya hamba tadi. Dan raja tadi begitu tahu bahwa hambanya yang hutangnya banyak tadi tidak mau membebaskan temannya yang hutangnya sedikit tadi, raja itu murka dan menghukum hamba tadi. Dari cerita sederhana ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya hubungan manusia itu hubungan terbuka, Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya di satu sisi sangat mungkin memang kita dilukai, sangat mungkin kita disakiti. Tetapi tentu di sisi yang lain kita tentu juga pernah melukai, kita pernah menyakiti. Kalau hamba tadi hutang, nah dia juga sama, hamba yang lain sama. Jadi konsep mengenai pengampunan adalah karena kita telah diampuni, maka kita pun diminta oleh Tuhan untuk mengampuni. Loh, sekarang kenapa sih sebenarnya mengampuni itu harus tanpa batas? Oh, sabar aja ada batasnya. Masa pengampunan pun begitu? Nah, ketika kita tidak bisa mengampuni Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya kita sedang membuat penjara bagi hati kita sendiri. Dan melalui penjara itu, maka setiap hati kita akan diambil oleh kegelapan, sehingga tidak ada ruang lagi bagi kedamaian. Tidak ada ruang lagi bagi terang di dalam diri kita. Kita memenjarakan hati dan pikiran kita sendiri melalui kemarahan. Sehingga tidak ada jalan lain bagi pendamaian diri kita selain melepaskan pengampunan. Berapa kali pun, sebanyak apapun, sebesar apapun kesalahan orang lain terhadap diri kita, satu-satunya jalan pendamaian bagi hati dan hidup kita adalah melalui pengampunan. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kalau mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Ketika kita disakiti lalu kita ganti menyakiti, maka seluruh dunia akan menjadi sakit. Tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada terang. Semua orang berada di dalam penjara kegelapan hatinya masing-masing. Maka Kristus menawarkan terang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kristus menawarkan kedamaian di dalam setiap hati umatnya. Dan itu dimulai dengan satu langkah sederhana yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada jalan lain. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berdamai dengan kegelapan hati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, sudah waktunya kita merespon kebaikan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonceng, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita puji nama Tuhan menggunakan KPK nomor 116 ayat yang pertama dan kedua. Pasrah sumara mring Gusti. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, mari kita bersama-sama meneduhkan hati, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang juga senantiasa berkarya di dalam kehidupan setiap umat-Nya di dunia, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, sampai saat ini kehidupan kami senantiasa berada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Engkau memampukan kami untuk melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Mampukan kami untuk terus menjadi sarana berkat Tuhan dan melalui citra diri kami, biarkan Kristus menjadi nyata ketika kami masuk ke dalam dunia. Perkenankan juga saat ini Tuhan kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk lepas dari pandemi COVID-19.
Terkhusus kami mendoakan pemimpin-pemimpin negara kami yang saat ini sedang berupaya di satu sisi untuk menekan penyebaran COVID-19 agar pasiennya semakin hari tidak semakin bertambah banyak. Namun di sisi lain kami harus menstabilkan kehidupan ekonomi. Kiranya kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemimpin negara kami menjadi sarana kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Demikian juga kami sebagai warga negara tetap pakai kami, melalui diri kami yang disiplin dan taat pada protokol, agar melalui diri kami, sungguh kami menjadi berkat dalam lingkungan kami masing-masing. Tetap juga kiranya Engkau memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga, yang tentu saat ini perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan saat ini. Tetap berkati kehidupan keluarga melalui pekerjaan yang dilakukan. Demikian juga kiranya damai sejahtera dapat dinyatakan melalui relasi yang dibangun dengan didasari oleh teladan kasih Kristus. Anak-anak kami kiranya Tuhan berkenan untuk tetap memberkati. Sekalipun anak-anak kami harus bersekolah di rumah, tapi biarkan mereka tetap dapat menyerap mata pelajarannya dengan baik. Dan itu mereka pakai untuk masa depannya nantinya. Setiap orang tua kira tetap dimampukan untuk mendampingi, menuntun proses belajar mengajar anak-anak. Kami ingin mendoakan juga Tuhan, simbah-simbah kami. Kiranya Kau berkenan untuk memberikan kekuatan, memelihara dan menghiburkan kehidupannya sehari-hari. Bapa, perkenankan juga saat ini kami menyerahkan ungkapan syukur yang kami berikan dengan ketulusan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan pakai agar persembahan yang kami berikan sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan, serta pengelolaan dari persembahan ini sungguh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah Tuhan, seluruh doa ungkapan syukur kami, yang semuanya itu kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Jemaat Tuhan, disilakan untuk berdiri. Kembalilah ke dalam dunia, lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan sertakan Kristus dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kita bersama-sama memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370. Kita pujikan baitnya yang pertama.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin.